Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bapak. Masih kurang semangat. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bapak. Oke, bagaimana kabar kalian di hari yang cerah ini? Keren. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, ramai sekali ya kelas kita ini. Tapi nggak apa-apa, karena meskipun kelas kecil ya teman-teman, kelas kecil itu justru mempermudah kita buat menerima materi. Karena kalian kelasnya lebih kecil, kalian jadi bisa mendengar suara Bapak lebih jelas, bisa melihat PPT lebih jelas, seperti itu. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Hari ini tanggal berapa ya? 25 ya, 25. 5 tambah 2? 7. Rifda, Pak. Oke, Ais begitu Bang. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah kita berdoa. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, terima kasih Ais. Oke teman-teman, Bapak mau bertanya, siapa yang pernah di-chat temannya atau di kelas ini yang ngechat kalian seperti ini? Ya Allah, Pak, saya nggak suka banget, Pak, di-chat kayak gitu. Siapa yang sering kayak gitu? Wah, Padahal nggak Assalamualaikum, Pak. Ada lagunya tau Pak? apa? P apa? Oke, Dua kan sering ngechat kayak gini ke temennya ya. Tapi kamu pernah nggak sih di-chat gini sama temenmu? Sering. Jangan-jangan kamu sendiri ya? Cuma di-chat Pernah. gitu, pernah kayak gitu ya? Abis itu menghilang. Di ghosting. Di sini ada ya sering kayak gitu? Ada Pak, namanya Farah. Bener banget, langsung aja. Sarah gitu. Jawabnya apa? Saya kan gamut. Sudah. Oke. Menurut kalian, menurut Jua sama Farah, terserah siapa aja yang di kelas ini teman-teman, kalau kalian di-chat begini sama teman kalian itu perasaannya gimana? Tersinggung. Tersinggung, boleh. Tidak sopan. Tidak sopan, Tidak pantas. kesel gitu ya? Pantas. Oke, itu perasaannya. Tapi apa sih sebenarnya maksud kok ada orang yang ngechat cuma kayak gini? P itu dari ping, dari BBM nggak sih? Iya. Ping terus disingkat jadi P. Kurang tepat ya teman-teman. Pagi. Jumat, Oh berarti kalau siang S. ya oke. Jadi sebenarnya maksud kenapa orang ngechat kayak gini? Kalau ini kan sebenarnya sapaan dari nama depannya Jua ya. Kalau yang ini simbol P itu sebenarnya arti dari kita diminta buat buruan ngebales kayak gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih kok ada orang yang ngechat seperti ini? Itu karena orang itu sebenarnya punya maksud tertentu, tapi dia mungkin belum yakin mau menyampaikan maksudnya itu. Makanya mereka cuma ngechat gini nih, karena setidaknya lawan bicara di chatnya itu membalas dulu chatnya gitu. Jadi sebenarnya ada makna tersirat dari maksud sapaan seperti ini gitu. Terus ya, kalian pernah nggak sih ada di situasi ini misalkan baru pembagian nilai hasil ujian, terus salah satu teman kalian dapat nilai 95. Nah, kalian muji dia tuh, wah keren banget ya kamu bisa dapat nilai 95. Dia ngebales, iya sih, itu semalam aku sebenarnya udah nggak expect bakal dapat nilai segitu. Pikirku malah aku bakalan remedi tadi. Padahal juga semalam aku nggak belajar sih. Terus juga waktu ngerjain agak sakit-sakit gitu. Nah, menurut kalian kira-kira orang yang kalian puji tapi malah ngejawab kayak gitu, kalian rasanya gimana?
Kayak apa ya? Sebenarnya tuh mau pamer tapi kayak merendah gitu kan sebenarnya. Ya, ya. Kenapa Bapak memberikan gambaran itu? Karena ya seperti beberapa pertemuan kita sebelumnya, kita kan kemarin sudah belajar mengenai, ada yang masih ingat? Anekdot. Coba apa? Teks anekdot itu apa? Membahas tentang apa? Ada yang tahu? Mungkin bisa angkat tangan. Sindiran. Apalagi? Humor, iya. Jawab ya. Sorry. Ya, dua hal ini itu merupakan inti dari teks anekdot. Jadi teks anekdot itu sebenarnya teks yang bertujuan untuk menyampaikan kritik, tapi dibalut dengan humor. Supaya apa? Supaya menimbulkan gelak tawa untuk yang mendengar, tapi juga tidak terlalu menyindir untuk orang yang dituju itu, seperti itu. Dan kenapa tadi Bapak memberikan gambaran ini dan gambaran yang teman kalian yang sikap teman kalian yang bersikap seperti itu ketika kalian uji nilainya. Jadi di dalam tes anekdot itu ada makna tersirat, ada maksud yang hendak diucapkan tapi dibungkus dengan humor tadi itu. Nah, maksud itu apa? Ya maksudnya sih sindiran tadi itu atau kritik, di sini bisa juga disebut kritik. Terus gambaran yang tadi teman kalian saat dipuji tapi malah jawabannya seperti itu kan sebenarnya ada ketidaksinkronan antara ucapannya dia dengan situasi yang sebenarnya terjadi. Jadi itu yang mau dikritik oleh teks anekdot, bahwa ada situasi yang seperti itu di sekitar kita. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Karena game ini berkelompok, Bapak sudah menyiapkan kertas undian. Nanti untuk teknisnya teman-teman bisa mengambil kertas ini, masih satu orang ambil satu, dan jangan dibuka dulu. Begitu ya, dapat dipahami? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, murid mampu menyimak anekdot yang dibawakan dalam bentuk video monolog komedi. Terus yang kedua, murid mampu mengevaluasi informasi dan video monolog dari video monolog komedi untuk menjawab soal secara akurat. Dan yang terakhir, murid mampu mengidentifikasi dan memetakan struktur teks anekdot dari materi yang akan disimak. Begitu kurang lebih tujuan kita pada hari ini. Oke, setelah ini Bapak tawarkan, kalian pilih membaca materi, menonton video, atau menonton video sambil bermain. Menonton video sambil bermain. Oke, sudah dapat semua ya teman-teman. Sekarang silahkan dibuka. Albert apa ini? Wahyu. Hah? Wahyu. Nah, di situ Aku insecure namanya. Aku juga. Oke, di situ. Oke, tenang dulu ya teman-teman. Di situ sudah tertera ada 4 nama orang Indonesia dan 4 nama orang Barat, ya, gitu. Nah, sekarang teman-teman yang dapat nama Indonesia berpasangan dengan yang mendapat nama orang Barat yang rima akhirnya sama, begitu. Maupun sebaliknya. Jadi misalkan. Aku Stephen. Ya, pokoknya yang berima sama ya teman-teman. Silakan. Aku belakangnya tem. Aku kan Alberto. Western tapi margarita hijau. itu kayak orang Cina tuh loh. Iya. Cindo. Yang ada margarita. Sini. Berarti aku sama siapa sih? Maria sih. Cuma. Ini gak sih? Kan Gimana sih? Kamu apa? Alberto. Aku Stephen nama
Kayaknya Bapak nggak ada nama Stephen ya? Tidak menghargai. Maaf Pak, namanya Suminten saya modifikasi jadi Stephen Pak. Sebentar. Nama kelompok kalian ini dinamakan dengan nama yang ada di situ dan diawali dari nama yang barat dulu. Misalkan kelompoknya Mbak Tias di sini. Nah, Iya, Pak. Iya. Nanti kalau nama kelompoknya Benyamin tuh Bimin gitu ya. Terus yang lainnya juga. Kita masih estetik dong. Ellen Stephen masih cakep. Stephen apa sih? Kamu Suminten. Oke, sudah. Tenang dulu ya teman-teman. Oke, sudah siap menyimak videonya? Sudah. Tolong disimak dengan baik-baik dan jangan berisik ya teman-teman. Tapi boleh berdiskusi dengan temannya karena setelah ini kalian akan mengerjakan game yang perlu didiskusikan berdua seperti itu. Selamat malam. Wahyudi Ukime Juminten. Kita baru dengar nama-namanya aja udah bisa menyimpulkan bahwa ini tuh orang-orang Indonesia ya. Emang contohnya begitu. Mana mungkin kalian dengar nih piatu. Ini kayaknya orang Uzbek. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau orang Uzbek gak mungkin niatok mungkin ya. Kristo. Kalaupun ada orang luar negeri kok pakai nama Indonesia, itu kayaknya gak cocok gitu, kayak kedengarannya aneh. Misalnya nih, Alexander Purwoto. Terto. Wahyudi Atkinson. Dari nama-nama aja kita bisa tahu, dan tidak cuma dari namanya aja. Kita bisa kenal orang Indonesia itu dari kebiasaannya. Bahasa basi. Orang Indonesia bahasa basi banget. Tujuannya bagus ya, mau apa ramah, ya kan? Saya pernah nih naik bus dari Semarang ke Jakarta. Biasanya kalau ketemu ini di samping saya itu pernah bapak-bapak. Biasanya ketemu kan kita sapa pakai ini. Bapaknya ngebales. Dan biasanya kalau orang Indonesia udah ketemu nih di bus, pasti tanya tujuan. Tapi cuma disebut nama kotanya, ya. Jakarta tadi. Bandung, Semarang, Surabaya, Samarinda. Jadi saingan nama kota doang. Terus keluar pertanyaan Depok. Pertanyaan template, benar nggak sih? Kuliah apa kerja? Kalau saya ditanya masih enak ya. Kuliah apa? Saya biasa. Gak sembarangan orang loh bisa ditanya gitu. Masa ya bapaknya ketemu gelandangan? Mas, kuliah apa kerja? Maksud bapak apa? Hah? Maksud bapak?
kayak begitu. Gak cuma nih bos, saya ini di jalan di rumah nih, di dusun saya lagi jalan, ditegur tetangga saya. Mas Data mau berangkat? Iya bu, ya mampir dulu. Oh ya boleh bu. Begitu mampir ditanya, ada apa ya mas? Kan tadi ibu yang ngajak. Gimana? Terus biasanya kalau basa-basi suruh mampir, itu orang tuh biasanya mau pamer tapi sosok rendah, sombong punyanya. Pernah nih saya, kalau ada waktu mah mampir dulu ke guru saya. Begitu mampir orangnya mewah. Mana lantainya marmer lagi. Ini gubuk mananya? Terus biasanya nih ibu-ibu nih, kalau udah bertamu, biasanya kan disuguhin sesuatu ya. Ini lagi sombong. Maaf ini mas, lagi gak ada apa-apa ini. Cuma ada ini mas, tumpeng ini mas. Ini gak ada apa-apa tapi lauknya lengkap ini bu. Ini gimana kalau ada apa-apa? Terus biasanya nih kalau kita lagi bertamu, ya kan ya, lagi bertamu nih, itu kita cari-cari bahan pembicaraan, ya kan. Biasanya itu kalau di ruang tamu tuh kita cuma lihat-lihat sekeliling ruang tamu aja, ya kan. Ada foto-foto keluarga. Ini foto anaknya. Iya. Udah besar dia. Iya. Terus ini sebelahnya siapa? Ini kan saya. Oh iya maafin saya maaf. Pak. Terus ini sebelahnya ini kok ada yang pakai sorban ini suaminya? Ustaz. Kakek. Terus siapa? Ini kan Imam Bonjol. Gak semuanya di keluarga saya. Dan orang Indonesia kalau udah basa-basi kemana-mana, dibanding yang harus kumpul, wah, udah pasti ketahuan. Pinjam duit. Apa ya? Udah basa-basi nih. Gimana baca? Jadi begini bu, pinjam duitnya aja 10 juta. Terima kasih masih ada. Oke, seperti itu ya teman-teman. Setelah ini teman-teman bisa menyiapkan kelompok gadget masing-masing satu saja. Ini mau dijual maksudnya Pak, satu ada. Boleh juga ya kan. Oke, silakan kalian bisa scan kode ini per kelompok. Oke, sekarang Bapak hitung Bapak hitung sampai 3, terus teman-teman bisa mulai mengerjakan ya. 3, 2, 1. Mana terus lanjut. Oh iya.
Kak nanti. Kalau masih bingung bisa didiskusikan bersama kelompoknya untuk jawabannya. Tadi terus oh iya deh. Sama apa topik basa-basi yang saya komika? Yeay. Kelompoknya juga sudah. Sudah selesai. Oke, keren. Wede. Yuk, kelompok yang lain boleh mengejar kelompoknya juga. Wey. Bikin Sudah. apa ya? Jordi Wahyudi Menyapa nggak sih? kelompok terbaik. Oh, dua. Sudah? Iya. Sudah semua? Oke. Sudah. Oke, coba mari kita lihat siapa juaranya di sini. Ellen Juminta. Jordi Wahyudi. Ellen Juminta. Ellen Juminta. Kelas untuk kelompok Jordi Wahyudi. Benar menjawab semua soal dan bisa selesai dengan waktu tercepat. Terus apa sih untuk juara kedua kelompok Ellen Juminta? Ellen Juminta. Ellen Stephen. Menjawab benar semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Benjamin Sugimin, Alberto Purwoto. Champion. Yeay. Coba kita review soalnya teman-teman. Tadi yang pertanyaan pertama, saat perjalanan bus apa pertanyaan basa-basi yang muncul? Mau kemana? Mau kemana? Oke, coba kita coba ya. Ya, betul. Soal kedua, saat komika bertemu tetangganya, apa basa-basi yang muncul? Gak mampir dulu. Ini tadi semua benar menjawab ini. Benar. Oke, betul. Soal ketiga, maksud ucapan mampir dulu. Menunjukkan keramah sosial. Keamanan sosial. Tadi ada yang tidak menjawab ini. Menjawab? Ini semua ya. Iya. Oke, betul. Soal ketiga, saat bertamu apa topik basa-basi yang dicari komika? Foto keluarga di dinding. Betul. Ding. Apa efek lucu ketika komika salah menebak orang di foto? Menunjukkan Salah paham dan malu. Menunjukkan salah paham dan malu. Betul juga. Rumah mewah disebut gubuk, menyajikan tumpeng, tapi bilangnya tidak punya apa-apa. Apa kritik sosial di balik basa-basi ini? Sikap pamer terselubung. Sikap pamer terselubung, betul. Oke. Ada yang salah tadi dijawabnya? Tidak. Sudah pasti. Tadi kelompoknya siapa ya? Kelompok Alberto. Albert. Oh, kepleset namanya. Oke. Apa maksud terselubung meminjam uang? Maksud terselubung meminjam uang terlihat lalu guys. Betul? Mengelus dengkul. Betul. Coba. Betul. Nah, terakhir, apa makna gestur anggukan kepala yang dicontohkan komika? Menyapa. Tangan untuk kasih. Karena teman-teman sudah setidaknya tahu ya konsep seperti gestur ini maksudnya apa. Itu kan artinya teman-teman juga sudah tahu ada maksud tersirat nih dari gestur-gestur atau ucapan tertentu. Terus juga teman-teman bisa mengetahui apa sih kritik sosial yang ada di balik gestur-gestur tertentu itu tadi. Sekarang Bapak akan menjelaskan lebih dalam materi tentang ya ini teks anekdot.
Oke, sepertinya karena PPT sedikit bermasalah ya teman-teman di sini. PPT-nya akan Bapak kirimkan di grup WhatsApp saja ya, nanti teman-teman bisa mempelajari. Terus ini ada yang lebih seru lagi setelah kita bermain game ini. Bapak akan memberikan kalian tugas. Seru sekali. Tidak seru. Nayu suka, udah. Suka? Oh ya, jadi 2 kali lipat ya tugasnya. Jadi teman-teman nanti baca dulu materi yang akan Bapak kirimkan di grup WhatsApp, terus teman-teman bisa membuat 1 kalimat anekdot secara utuh gitu ya. Terus untuk pengumpulannya nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Waktu pengerjaannya 2 minggu. waktu pengerjaannya seminggu ya teman-teman, seminggu. Oke, coba kita review materi kita pada hari ini. Tes anekdot tadi mengandung apa saja? Sindiran dan humor. Terus kenapa sih tes anekdot itu harus dibalut humor? Kenapa nggak langsung sindiran gitu aja? Agar penyampaiannya tidak terlalu to the point dan menyinggung seperti itu, dan bisa jadi sarana hiburan juga bagi orang-orang yang mendengarnya. Oke, Bapak kira cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas antusias teman-teman, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Sebelum itu, alangkah baiknya kita tutup terlebih dahulu. Bapak ingin meminta cap, cip, cup, silakan Zanum. Baik, sebelum pulang, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Zanum. Oke teman-teman, terima kasih atas pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang. Siap. Terima kasih.